Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآيتان. أما بعد. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan juga diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di sebaik-baik tempat di muka bumi ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan sekaligus kita juga hadir di sebaik-baik majlis dzikir, yaitu majlis ilmu, yang kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahilah. Dan para sahabat bertanya kepada beliau, wahai Nabi, taman di antara taman-taman surga itu apa? Maka Nabi SAW menjelaskan, yaitu majlis ilmu. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Di antaranya yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ni'matani maghdunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang tidak sedikit manusia menyia-nyiakannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan memang pada kenyataannya kalau kita mau renungkan, betullah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sisi bahwa banyak manusia melalaikan dan meremehkan dua nikmat tersebut. Padahal kalau direnungkan betapa besarnya dua nikmat tersebut, dan cukuplah penjelasannya mengenai betapa besarnya dua nikmat tersebut kalau kita renungkan kebalikan dari kedua tersebut. Yang pertama, nikmat kesehatan. Betapa kita akan merasakan nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat besar kalau kita renungkan kebalikan dari sehat, yaitu sakit, apalagi sakit yang parah atau terkena penyakit yang kronis. Dapat kita lihat langsung mungkin ketika kita menjenguk sebagian teman atau saudara kita yang terbaring di atas pembaringan di rumah sakit. Karena biasanya kalau seseorang sakitnya tidak parah, tidak mungkin opname di rumah sakit.
Berarti kalau sudah dibawa ke rumah sakit itu sakitnya parah. Dan yang kita lihat bagaimana kondisi orang yang sakit, dia terbujur badannya di pembaringan, dia tidak berdaya, dia lemah, bahkan mungkin dia merintih merasakan sakitnya, dan tidak ada harapan kecuali hanya satu, dia ingin sehat seperti kita yang sedang sehat. Makanya sebagian dari orang bijak mengatakan as-sihhatu tajun la ya'rifuha illa al-marḍ. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang tidak mengetahui kadar agungnya nikmat kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Maka dengan kita merenung kondisi kebalikan dari sehat, oh betapa besarnya nikmat kesehatan itu. Dan jangan tanggung-tanggung kalau memberi contoh untuk sakit. Jangan sakitnya sakit flu, batuk-batuk, atau sakit gigi, atau sariawan. Di sana terlalu banyak sakit dan penyakit yang parah. Ya, kita juga berusaha berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diuji barangkali dengan sakit yang parah itu. Contohnya apa? Stroke total misalnya. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit ini. Apalagi bagi kita yang sudah punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, di pundak kita tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi mereka. Sementara jangankan kita mencari nafkah, mengangkat tubuh kita saja tidak mampu karena sakit. Sementara kita pada kesempatan kali ini Allah beri kesehatan. Oh, betapa besarnya nikmat kesehatan. Bahkan tidak bisa dinilai dengan nilai-nilai materi duniawi. Berapa banyak orang yang mengalami sakit yang parah, dia berobat ke sana kemari, bahkan setiap ada orang menunjukkan kepada seorang dokter atau mungkin terapis, dia selalu berusaha ingin mendatanginya supaya diterapi dan meraih kesembuhan. Tetapi kadang-kala qadarullah belumlah kunjung mendapatkan kesembuhan, padahal dia sudah menguras hartanya sampai pun mungkin rumahnya dijual. Dan ketika tidak ada tersisa, maka dia pun berani untuk berhutang. Coba kita renungkan itu nikmat kesehatan, betapa besarnya, dan sehingga kemudian muncullah rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nikmat kesempatan. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Maksudnya adalah kesempatan hidup di dunia yang merupakan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk berjuang, untuk berikhtiar, meraih ridha Allah, rahmat Allah, dan surganya Allah. Singkat kita hidup ini, semua kita dibatasi dengan ajal kita masing-masing. Dan seiring dengan perjalanan waktu, maka itu adalah langkah-langkah pasti kita menuju titik kematian kita masing-masing. Saya tadi berangkat dari rumah penginapan ke sini, saya tengok sebelah barat, matahari sudah mulai mau tenggelam. Karena memang waktu sore saja. Dan pemandangan ini tentu tiap hari bagi teman-teman di sini menyaksikannya. Maka setidaknya ada sedikit pelajaran dan hikmah kalau kita mau merenungkan. Yaitu apa? Matahari ketika akan tenggelam dan nanti pasti tenggelam, maka kita arahkan kepada diri kita. Sebagaimana juga matahari ada terbit, ada tenggelam, kita lahir, kita pun juga akan mati, ditenggelamkan ke bumi ini, dikubur dengan tanah. Maka dengan renungan itu, akhirnya betapa kita menganggap nikmat kesempatan hidup di dunia ini nikmat yang sangat besar, yang harus kita syukuri dengan cara kita berusaha, bahkan usaha yang maksimal, mengisi waktu demi waktu kesempatan yang tersisa yang Allah masih berikan kepada kita
untuk mewujudkan iman dan beramal soleh. Dan apabila kita telah melakukan hal tersebut, maka ini adalah sebuah keberuntungan, bahkan kesuksesan dalam hidup, dan Allah menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, amal sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah kriteria amal saleh. Baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, tidak ada bedanya, sama saja di hadapan Allah. Hamba Allah, baik laki-laki maupun wanita, sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia beriman, dalam keadaan beriman, beramal soleh dengan landasan iman, maka Allah Ta'ala menjanjikan, maka sungguh benar-benar. Jadi kalau kita sedikit tinjau dari sisi ilmu bahasa Arab, ada dua huruf yang menunjukkan takkid, penguat, penegasan bahwa janji Allah ini benar-benar Allah akan wujudkan, Allah akan tepati. Hingga Allah meyakinkan kita dengan menggunakan dua huruf litakkid untuk menegaskan. Yang pertama adalah lam takkid, yang kedua nun takkid. Falanuhyiyannahu, maka sungguh benar-benar kami akan memberikan kepada dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan hayat thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki. Bagaimanapun kondisi seorang hamba, mungkin ditinjau dari sisi ekonominya, ditinjau dari sisi status sosialnya, kalau dia senantiasa beramal soleh dan di atas keimanan, maka Allah janjikan kebahagiaan yang hakiki, yang Allah masukkan ke dalam lubuk hati. Asalkan dia benar-benar mewujudkan keimanan dan amal soleh sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang telah berusaha beriman dan beramal soleh, tetapi dia belum menemukan kebahagiaan yang hakiki, jangan dulu menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dulu suudzon, berburuk sangka dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tergesa-gesa menagih janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah la yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyelisih janjinya. Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Adapun kalau memang belum menemukan kebahagiaan yang hakiki itu, kita harus muhasabah diri, introspeksi diri, bagaimana kita mewujudkan keimanan itu, apakah sudah sesuai dengan standar syar'i, dan beramal soleh juga apakah sudah sesuai dengan standar syar'i. Jangan-jangan dan kemungkinan besar belum sesuai. Perlu ditelusuri dengan kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari. Jangan sampai salah ilmunya. Kita harus belajar dengan ilmu yang hak, ilmu yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dengan tafsir yang benar, dan juga sunnah Nabi SAW sahihah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau, pemahaman yang juga Allah perintahkan dalam Al-Quran,
Dan juga Rasulullah SAW perintahkan dalam hadisnya pemahaman yang selamat dalam memahami ayat Quran dan sunnah Nabi SAW, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW. Tinggal kemudian dijalankan dengan ikhlas dan istiqomah, pasti janji Allah benar, seseorang akan meraih kebahagiaan yang hakiki di dalam jiwanya. Lagi pula kalau seorang mukmin itu dia sudah berusaha beriman dan senantiasa beramal soleh, secara logika sederhananya dia sedang rajin menabung pahala. Contoh ya, kalau kita menabung uang saja dan itu kita rajin terus menabung uang, pasti kita semakin lama kan semakin gembira menunggu saatnya nanti kita membuka tabungan kita, mengambil tabungan kita. Pasti dalam benak kita, wah semakin banyak tabungan kita. Dan kita membayangkan kalau sudah kita punya uang banyak dari tabungan kita mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, kan begitu. Nah, kita beriman dan senantiasa beramal soleh, harusnya lebih-lebih gembiranya seperti orang menabung uang, karena nilai pahala jauh lebih tinggi, lebih utama daripada nilai uang. Ya, kita membuka tabungan pahala itu bukan sekarang, tapi nanti setelah Allah memindahkan kita ke alam barzah dengan kita sebelumnya mengalami kematian dan seterusnya dalam perjalanan akhirat. Sehingga tentu dia akan bergembira. Soal lagi memang maunya ditanya. Makanya kita harus bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita ini sejak lama mengenal Islam, bahkan mengenal Islam yang sempurna dengan istilahnya as-sunnah, seharusnya semakin lama semakin bergembira. Jangan semakin suntuk, jangan semakin bersedih. Kenapa? Karena insya Allah tabungan kita sudah semakin banyak. Itu sudah menjadi sebab kebahagiaan dalam lubuk hati. Renungkan itu. Modalnya apa? Dua hal. Pertama, yakin. Yang kedua, sabar. Sebagaimana Allah berfirman di surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan di antara mereka para pemimpin dalam beragama yang menunjuki manusia yang lainnya dengan perintah kami tatkala sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang kedua, ini lebih hebat lagi janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanitanya yang senantiasa beramal soleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh ini juga sama, Allah mentakkid dengan dua huruf juga, penegasan yang sangat kuat, lamun takkid dan nunut takkid. Walanajziyannahum, sungguh benar-benar kami memberikan balasan kepada mereka dengan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka, yang mana ganjaran itu lebih baik, lebih hebat lagi dari apa yang mereka amalkan, dari amal soleh mereka sendiri. Allah itu bukan hanya adil ya, bahkan Allah itu Al-Hafi. Ini salah satu dari nama Allah, Al-Hafi, Maha Baik. Dan juga Asy-Syakur, Maha memberikan ya penghargaan kepada hambanya yang beramal baik sekecil apapun. Bahwa Allah memberikan balasan itu sebenarnya tidak impas, tidak sama, tidak sebanding dengan amal soleh hambanya, lebih hebat balasannya. Contoh sederhana, antum semua insya Allah hafal salah satu keutamaan sholat sunnah qabliyah, sholat subuh 2 rakaat ringan, yang bahkan sunnahnya di rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Kafirun, tidak banyak-banyak. Dan rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas
karena ringannya insya Allah ikhlas. Itu apa kata Nabi SAW? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan 2 rakaat salat sunnah qabliyah salat subuh, Allah berikan ganjarannya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Baru 2 rakaat dan salat sunnah, apalagi salat subuhnya. Makanya benarlah Allah berjanji lebih baik balasan itu daripada amal soleh kita sendiri. Yang kedua, dilihat dari durasinya, waktunya, kita beramal soleh sepanjang hidup kita berapa lama sih? Taruh saja dalam waktu yang paling sedikit adalah 1 hari 24 jam. Untuk benar-benar kita gunakan beribadah kepada Allah berapa jam? Sedikit. Kebanyakan apa? Tidur saja 8 jam kata dokter. 8 jam, itu sudah sepertiga. Iya. Kemudian lagi belum ngobrolnya, belum bercengkramanya, belum ngopinya berjam-jam. Apalagi di warung kopi. Iya, bisa berjam-jam padahal cuma habis 1 gelas saja. Belum jalan-jalan di tepi pantainya sana dan sebagainya. Banyak perkara mubah yang kita lakukan. Ibadahnya berapa jam atau mungkin menit? Nah itu kemudian dalam 1 hari kalikan umur kita, dan itu pun mulai dihitung sejak kita balik, bukan dari kecil. Yang rata-rata maksimal umur umat Nabi Muhammad SAW dalam hadis adalah ila sittina sana wa ila sab'ina sana, sampai 60 atau 70 tahun saja. Nah, bandingkan ketika seorang mukmin nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa imannya dan amal salehnya, lalu Allah meridhai dan merahmatinya, dan dengan rahmat Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Pertanyaannya, dia tinggal di surga berapa tahun? Dia tinggal di surga berapa lama? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Dia tidak mengalami kematian, hidup terus. Dan surga itu setelah Allah ciptakan tidak akan Allah hancurkan atau binasakan, terus ada. Sungguh benar sangat tidak sebanding antara amal kita yang sedikit dan remeh ini dengan balasan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sehingga dalam hati kita betapa kita semakin cinta kepada Allah, karena Allah Maha baik kepada kita melebihi siapapun. Sehingga kita berkomitmen, berjanji untuk senantiasa setia menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, yang senantiasa bersyukur kepadanya, yang senantiasa beribadah kepadanya. Ini yang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tausiah sederhana barangkali yang dapat saya sampaikan, ya, karena keterbatasan ilmu saya ingin menyoroti sesuatu yang mungkin kita anggap sederhana, tetapi akrab dengan kehidupan kita, akrab dengan aktivitas kita keseharian, yaitu lelah, letih. Apalagi saya kira waktunya untuk menyampaikan hal ini sangat tepat, karena di waktu maghrib, di awal malam kita seharian mungkin sudah lelah bekerja, beraktivitas, tinggal ada mungkin sisa tenaga sedikit saja, kita mengalami lelah semua. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, maupun ibu-ibu, saudari-saudari. Demikian saya juga. Karena saya untuk hadir di majelis ilmu ini berangkatnya dari Surabaya. Kalau antum paling daerah Polewali sini. Saya dari Surabaya. Artinya bukan untuk disombongkan, cuma begitu saja. Artinya tentu saya pernah mengalami kelelahan.
Tapi mari kita hibur diri kita dengan bersama-sama merenungkan keutamaan lelah bagi orang mukmin dalam kebaikan. Sehingga tidak perlu lagi kita memperbanyak ucapan lisan mengeluhkan kelelahan. Karena itu sering kita dengar, bahkan kita sendiri juga. Aduh, capek saya, lelah saya, suntuk saya. Ibu-ibu juga demikian. Yang pekerjaannya di rumah itu tidak terdefinisikan dan tidak terjadwal, banyak pekerjaannya. Sering juga mengeluhkan capek, lelah, sampai mengatakan iya jadi wanita itu gak enak ya, lebih capek lagi gitu kan. Seperti melawan kodratnya. Yang laki-lakinya suami juga tidak mau kalah. Loh, masih enak kamu di rumah, aku di luar, berjibaku di luar penuh dengan rintangan, tantangan. Ya. Aku juga capek ya, jadi sama-sama mengeluhkan capek. Jadi sebenarnya capek ini coba sedikit kita ilmui lah tentang capek. Insya Allah ini nanti akan menjadi kebaikan. Ya, kita menukil satu kata mutiara dalam kitab Al-Mawa'id yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang punya kitab Talbis Iblis itu. Ulama dari Syam, ya. Beliau sangat terkenal, ulama yang banyak menulis kitab dan juga memiliki kelebihan dalam hal menyampaikan khutbah yang luar biasa, bisa mempengaruhi orang. Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, dia menyampaikan perkataannya ditujukan untuk dirinya dan tentu kita yang membacanya, mendengarnya juga untuk diri kita masing-masing. Beliau mengatakan, wahai jiwa, berletih-letihlah sedikit dalam beramal saleh, maka engkau pun akan banyak beristirahat di surga Firdaus. Bolehlah ini menjadi satu semboyan bagi kita. Berletih-letihlah jiwa dalam beramal saleh sedikit saja, nanti engkau akan banyak beristirahat, bersantai-santai di surga Firdaus. Mungkin mirip dengan sebuah pepatah di kalangan kita orang Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di dunia ini waktu dan tempat berjuang. Dunia ini mazratul akhirah, ladangnya akhirat. Jangan lupakan itu. Kalaupun kadang ya namanya manusia, kita ingin berleha-leha, bersantai-santai, tapi jangan terus-menerus. Sesekali saja. Targetnya kita nanti berleha-leha dengan sebenar-benar berleha-leha dan bersantai-santai kalau kedua telapak kaki kita menginjak tanah surga. Sebagaimana Abdullah, salah seorang putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan kepada ayahandanya, karena melihat ayahandanya begitu sibuk, begitu terus bekerja keras, terutama dalam mencari ilmu, mencari hadis, menuliskannya dan juga menyampaikannya. Maka kata beliau, wahai ayahanda, aku melihat engkau begitu capek dan lelah dalam mencari ilmu dan menulisnya dan juga mengajarkannya. Kapan engkau istirahat? Kata beliau, wahai anakku, aku akan istirahat kalau kedua telapak kakiku menginjak tanah surga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sedikit kita kupas tentang sesuatu yang sederhana ini, tetapi ini akrab dengan kita dan sering kita keluhkan, yaitu kelelahan, keletihan, capek. Kelelahan, keletihan, capek. Sebenarnya di balik itu ada keutamaan yang besar bagi orang mukmin. Selagi kelelahan dan keletihannya dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Ya. Dan tentu ini banyak sekali kelelahan itu dari aktivitas yang sangat banyak. Sebanyak aktivitasnya. Ya, kita melaksanakan sholat mungkin mengalami kelelahan. Kita apalagi mungkin menuntut ilmu,
ya menempuh jarak yang jauh, mengalami kelelahan. Kita mungkin mengajarkan ilmu, berdakwah, mengalami kelelahan. Kita juga punya keluarga, mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, mengalami kelelahan, dan mungkin itu tiap hari. Ibu-ibu, para istri lelah berkhidmat kepada suaminya, mengurus rumah tangganya tiap hari, bahkan sampai malam diteruskan, mengalami kelelahan. Maka coba kita ma'rifati, kita ilmui tentang kelelahan ini supaya menjadi bahan kebaikan bagi kita dan bukanlah hal yang harus dikeluhkan sebenarnya. Keutamaan, keistimewaan dari kelelahan bagi seorang mukmin dalam melakukan kebaikan. Yang pertama, kelelahan seorang mukmin dalam melakukan kebaikan maka menjadi sebab dia lolos di akhirat. Ketika di hadapan Allah dia menghadapi hisabnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu, wa an ilmihi madza 'amila fihi. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat. Tidak akan beranjak pergi seorang hamba di hadapan Allah di hari kiamat sebelum Allah meminta pertanggungjawaban darinya 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Perhatikan ya, ini umur. Untuk apa kita habiskan? Tiap detik ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diingat-ingat. Ketika kita dalam keadaan tidak tidur terjaga, kita sedang melakukan apa? Ada hisabnya dari sisi waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk apa? Melakukan kegiatan yang mendatangkan pahala dari Allah kan? Ataukah melakukan aktivitas yang tidak mendatangkan pahala, tidak juga menyebabkan dosa kan? Ataukah kita mengisinya dengan aktivitas yang mendatangkan dosa? Harus selalu kita ukur. Karena apa? Ada hisabnya di hadapan Allah, waktu kita gunakan untuk apa? Kemudian yang kedua, tentang badannya, fisiknya. Nah ini yang saya maksud. Untuk apa dia lelah letihkan fisiknya, badannya itu. Jangan bangga dulu karena Allah berikan fisik kita yang sempurna, dengan organ tubuh yang sempurna dan berfungsi dengan normal. Bahkan mungkin kita diberi fisik yang gagah perkasa. Jangan dulu bangga. Sebelum kemudian yang terpenting adalah kita gunakan fisik ini, jasad ini untuk apa? Kita lelah letihkan untuk apa? Karena besok di hari kiamat ada pertanggungjawaban tentang fisik ini dilelah letihkan untuk apa? Kalau ternyata kita ini badan ini sering letih, sehabis apa? Sehabis ibadah, alhamdulillah. Insya Allah nanti lolos di hari kiamat ketika di hadapan Allah dihisab. Kalau kita merasakan lelah letih setelah bekerja, mencari nafkah karena Allah untuk menafkahi keluarga, apapun pekerjaannya, yang penting H2. Pertama halal, kedua hasil. Percuma halal kalau haram, percuma hasil kalau haram. Ya, dan juga tentu kalau hasil saja, kalau halal saja tidak hasil, ya itu namanya kerja bakti. Ya namanya bekerja itu prinsipnya 2H, ingat itu. Jangan mengedepankan gengsi sudah. Udah nggak usum. Kalau orang Jawa bilang nggak usum. Karena gengsi. Ya, yang penting 2H, diingat. Pertama apa? Halal, yang kedua hasil, gitu. Nah, kita sering mengalami kelelahan, keletihan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Besok di hari kiamat, nah
itu menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Karena ketika dihisab tentang jasad ini, kita lelah letihkan dalam kebaikan, dalam beribadah, dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau perlu dalam hidup di dunia yang hanya sekali ini, kita maksimalkan badan kita, payah-payahkan dalam kebaikan. Payah-payahkan. Jangan, kalau perlu jangan selalu ada saldo tenaga. Apa saldo tenaga itu? Sisa tenaga terus nganggur gitu. Kalau bisa. Supaya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersungging dari mulut kita senyum, wajah kita cerah, karena kita sudah mengalami puas, sebab kita sudah maksimal melewati hidup di dunia, karena kita maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lelah letihkan, kita payahkan badan kita. Orang beriman di akhirat saja bertingkat-tingkat, sehingga dimasukkan ke dalam surga juga bertingkat-tingkat, sesuai dengan bagaimana maksimalnya dia ketika di dunia dalam beriman dan beramal saleh. Kemudian yang berikutnya adalah tentang harta. Ini hisabnya paling berat, paling rumit, karena ditanyanya itu masuknya dan keluarnya dua. Makanya di dalam hadis yang lain diterangkan orang kaya itu terlambat dibanding orang miskin masuk surganya sejarah setengah hari. Artinya si kaya dan si miskin ini sama derajat imannya dan amal solehnya. Ternyata si kaya masuk surga. Ya, masuk. Sejarah setengah hari daripada si miskin. Si miskin duluan, baru setelah setengah hari si kaya menyusul masuk surga. Ternyata setengah harinya di akhirat itu beda dengan di dunia. Kalau ukurannya sama dengan setengah hari di dunia, hanya selisih sedikit saja. Tetapi tidak demikian. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari 500, Masya Allah, 500 tahun lama sekali. Si miskin masuk surga 500 tahun, wah dia sudah pergi ke sana kemari di surga. Orang Jawa bilang melencer kemana-mana di surga. Dia sudah bersenang-senang dengan istrinya, dengan bidadari-bidadari. Dia sudah menikmati makanan ini, minuman itu, segala macam. Selama berapa? 500 tahun. Baru setelah itu si kaya baru nongol masuk ke surga. Kalau derajat iman dan amal solehnya sama. Kenapa si kaya terlambat? Karena ada kendala dalam hisab harta. Lebih rumit pertanyaannya, sebab ditanya dari dua sisi. Sisi masuknya dengan cara apa? Dia mendapatkan harta, halalkah, haramkah? Dan setelah dimiliki harta, dibelanjakan untuk apa? Nah, ini mungkin salah satu berita gembira bagi orang-orang miskin ya. Ternyata masih ada juga keutamaannya jadi orang miskin ya. Makanya para ulama saja sempat kebingungan, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama antara si kaya yang pandai bersyukur dengan si miskin yang bersabar. Sampai Ibnu Taimiyah menyimpulkan begini, saya bingung untuk merojehkan yang mana. Saya katakan siapa yang paling bertakwa itu yang paling utama. Iya. Nah, saya juga pernah itu menanyakan hal ini kepada istri saya di saat saya nggak punya duit. Ya kan, nah, kalau kita biasa ceramah ya kadang nggak ada uang, ya yang lain lah kita suguhkan. Ya, saya bilang, Dek, lebih utama mana menurut kamu itu, orang kaya yang pandai bersyukur ataukah si miskin yang bersabar? Langsung saya yang duluan menjawab, kalau saya nih, menurut saya, karena lagi gak punya duit. Si miskin yang bersabar, nah, supaya istri saya sabar karena pas gak punya duit. Ternyata tidak disangka-sangka, istri saya menjawab lebih cerdas lagi. Dia mengatakan, saya tidak setuju dengan sampean. Kalau jawabnya kan sampean itu antum. Kalau saya
seandainya boleh memilih, ya, saya lebih milih jadi orang kaya yang pandai bersyukur. Loh, kok bisa? Apa alasannya? Dia menjawab, kalau saya jadi orang kaya yang pandai bersyukur, saya bisa menolong si miskin yang bersabar. Wah, iya juga ya, saya nggak bisa jawab sudah kalau sudah begitu. Yang penting lah di saat kita kaya harus bersyukur ya, dan harus punya ilmunya kalau jadi orang kaya. So kalau tidak tahu ilmunya, kekayaan jadi malapetaka di dunia dan di akhirat. Nah, si miskin juga gitu, harus punya ilmunya jadi orang miskin. Ya, nah diantaranya ilmunya tadi supaya kita lebih bertahan, survive, ya, sabar, ya. Maka itu tadi ada keutamaan juga jadi orang miskin di akhirat ketika Allah menghisabnya itu tidak rumit-rumit. Begitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat kata Nabi SAW tentang ilmu agama. Diamalkan apa tidak? Disampaikan apa tidak kepada yang lainnya? Karena konsekuensi dari menuntut ilmu agama itu ada dua. Pertama mengamalkannya, yang kedua mendakwahkannya. Jadi kita menuntut ilmu itu bukan mengoleksi ilmu dari kolektor ilmu. Bukan juga untuk berbangga-bangga supaya kelihatan jadi orang pandai, tidak. Ingat ada dua konsekuensi di belakangnya. Kita berilmu dituntut pertama mengamalkan, yang kedua mendakwahkan. Kalau mengamalkan jelas, kita semua mungkin hafal dalilnya. Mendakwahkan juga iya, harus didakwahkan. Kita dilarang menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Allah akan melaknat dan seluruh makhluk akan melaknat. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Nah ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama lelah itu seorang mukmin, seorang mukminah lelah dalam kebaikan, insya Allah nanti ketika dihisab di hadapan Allah lolos, karena badannya itu dia lelah letihkan dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau di antara kita mungkin kadang-kala berkeluh kesah dikarenakan lelah bekerja, terutama bagi kaum pria sebagai tulang punggung ekonomi keluarga yang berkewajiban mencari nafkah dan menafkahi keluarga. Dan ini saya kira ya sangat akrab kelelahan ini dengan kaum laki-laki. Sudah teman akrabnya ini, ya teman akrabnya. Maka jangan terlalu banyak dikeluhkan. Justru ini sesuatu kebaikan. Ya, orang yang bekerja mencari nafkah niatnya supaya bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, tentu ini adalah termasuk menjalankan perintah Allah, berarti beribadah. Maka di antara keutamaannya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Diingat-ingat, terutama bagi kaum pria. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tabrani dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berpapasan dengan Nabi SAW, yang ketika itu Nabi sedang bersama para sahabat. Maka para sahabat kagum kepada orang itu karena melihat orang itu begitu keras, begitu ulet dalam bekerja. Lantas para sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, andai saja orang ini yang begitu kerasnya, begitu uletnya, dia bekerja itu dalam rangka jihad fisabilillah, artinya tentu pahalanya sangat besar. Andaikan orang ini dalam jihad fisabilillah. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, kata beliau, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a
riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Seandainya dia itu keluar, dia berusaha bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Para ulama berkesimpulan dia mendapatkan pahala setara dengan pahala jihad fi sabilillah. Saya lihat nih banyak wajah-wajah yang masih muda-muda nih kayak saya ya. Biasanya masih punya anak-anak kecil. Kayak Ustaz Armando ya, punya anak kecil. Berapa? Dua ya? Jalan 3 Ustaz. Hampir 3. Hampir 3. Dari istri. Begitu, saya dapat inspirasi dari situ tadi. Saya sambung ke situ. Kalau di Jawa tuh begitu kadang teman-teman. Jadi dilanjutkan. Namanya tausiul bayan masyru', memperluas penjelasan syariatnya. Ada saja. Punya anak kecil. Nah, ya, kasih makan. Kadang-kala ya, mungkin dia tidak bisa menyusu ke ibunya karena ibunya mungkin ada kendala, karena kesehatan atau yang lain. Sehingga dia harus mendapatkan susu pengganti, namanya susu formula. Dan itu tiap hari, siang, malam. Dan harus dibeli, dengan uang. Dan harganya juga lumayan. Ya, bapaknya ini, bapaknya ini. Jadi beban ya. Harus bekerja lebih supaya bisa ya si anaknya yang kecil itu menyusu tiap hari. Contoh saja ya. Maka jangan lupakan sabda Nabi SAW ini sebagai keutamaan, sehingga membuat kita tetap semangat, membuat kita tetap sabar dan tegar. Ya, karena apa? Kata Nabi SAW,